Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di pembelajaran jarak jauh IPA MTS Muhammadiyah 3 Furqan Banjarmasin. Oke, nah untuk kali ini kita akan bahas materi kelas 7 ya, tentang macam-macam alat ukur dan fungsinya. Jadi nanti bagaimana alat ukur itu digunakan itu akan kita bahas pada hari ini ya. Oke. Segala sesuatu di dunia ini menjadi lebih mudah dipelajari jika kita melihatnya dengan struktur dan ukuran tertentu. Hal seperti suhu saat memasak, ukuran panjang saat membuat baju, dan hal kompleks seperti menghitung daya lucur mesin roket tidak akan mungkin dilakukan secara pas jika tanpa ukuran. Nah, pengukuran adalah kegiatan untuk memberi nilai, baik itu nilai besaran, volume, panjang, dimensi, dan lainnya pada suatu hal. Proses pengukuran dilakukan dengan dasar yang logis dan sesuai cara pemakaian dan aturan tertentu. Jenis-jenis atau macam alat ukur umumnya digolongkan menjadi beberapa jenis seperti alat ukur panjang, alat ukur massa, zat, alat ukur kuat arus, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas diantaranya adalah alat ukur panjang, misalnya seperti penggaris atau mistar, kemudian meteran, kemudian jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Alat ukur massa atau neraca, biasa kita sebut dengan timbangan, itu ada neraca sama lengan, neraca lengan gantung, neraca Ohaus atau timbangan 3 lengan, neraca pegas atau dinamometer, dan timbangan digital. Sedangkan alat ukur waktu itu ada jam, stopwatch, dan lain-lain. Dari sekian banyak alat-alat ukur yang beredar, berikut ini adalah alat-alat ukur yang sering digunakan beserta dengan gambar dan penjelasan fungsinya. Yang pertama adalah mistar. Alat pengukur panjang ini tentu sudah sering Anda gunakan sehari-hari. Alat ini berupa batang panjang dengan nilai ukuran tertera di sepanjang badannya. Tinggi ketelitian alat ukur ini kurang lebih hanya 0,5 mm. Jadi bisa dibilang tidak terlalu tepat untuk mengukur benda kecil. Tapi untuk mengukur benda sehari-hari ataupun membuat sketsa gambar, ukuran cm yang ada sudah cukup efektif ya. Untuk menggunakan alat ini cukup tentukan titik awal ukuran pada nilai 0 pada mistar, kemudian runtut panjang tersebut dengan melihat angka di mana benda berakhir. Nilai panjang benda ini akan terlihat dari angka yang tertera di mistar pada titik itu. Nah, berikutnya alat yang kedua ini namanya adalah jangka sorong. Sama halnya dengan mistar, jangka sorong bisa digunakan untuk menghitung panjang, ketebalan, dan diameter sebuah benda. Bedanya, tingkat ketelitian alat ini adalah 0,1 mm. Jadi lebih tepat daripada mistar saat kita mengukur benda yang lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan pada saat kita menggunakan mistar. Misalnya kita mengukur ketebalan buku, nah itu akan lebih akurat kalau kita menggunakan jangka sorong dibandingkan menggunakan mistar. Nah, yang ketiga ini namanya adalah mikrometer sekrup ya. Alat ini digunakan untuk mengukur ketebalan sebuah benda ataupun diameter sesuatu. Skala yang digunakan dalam alat ukur ini adalah 0,01 mm. Alat ini merupakan benda yang penting jika kamu berurusan dengan benda berukuran kecil. Misalnya saja, kamu membutuhkan diameter kabel sekitar 0,75 mm untuk memastikan kabel tersebut masuk rapi ke dalam perangkat elektronik. Hal ini tentu saja susah diukur jika hanya menggunakan penggaris biasa. Maka dengan menggunakan mikrometer sekrup ini, kamu akan mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dan akurat daripada menggunakan penggaris biasa ataupun juga jangka sorong. Jadi lebih tepat daripada jangka sorong ya untuk mikrometer sekrup ini. Nah, yang keempat ini namanya adalah voltmeter. Jadi alat ini berguna untuk mengukur tegangan listrik. Biasanya digunakan saat berurusan dengan rangkaian listrik pada mobil, motor, ataupun rumah. Untuk menggunakannya, kamu cukup menjepitkan kabel pengukur di nilai plus dan min sumber arus listrik. Jadi nanti setelah itu akan terbaca pada jarumnya itu. Kalau jarumnya bergerak ke kanan, maka itu menunjukkan bahwa ada tegangan listrik.
pada rangkaian tersebut. Nah, berikutnya alat ini namanya adalah ampermeter. Sama seperti voltmeter, ampermeter masih mengukur skala listrik. Alat ini berfungsi untuk mengukur kuatnya arus listrik. Untuk menggunakannya, kamu hanya perlu menghubungkannya dengan jaringan listrik yang ingin diukur, sama seperti voltmeter. Ketika ada arus yang mengalir, maka nanti akan terbaca pada pergerakan jarum. Atau kalau dia dalam bentuk digital, dia akan terbaca dalam bentuk angka digital yang muncul. Nah, alat yang keenam ini namanya adalah ohmmeter. Ohmmeter itu adalah alat yang masih berurusan dengan listrik, tapi biasanya lebih digunakan untuk mengetahui besaran hambatan listrik suatu benda. Alat ini penting untuk mencari nilai konduktivitas sebuah benda. Untuk penggunaannya sama seperti voltmeter dan ampermeter. Jadi sama ya konsepnya. Untuk alat listrik ini ada 3 tadi, voltmeter, ampermeter, sama ohmmeter. Atau kadang-kadang yang mencakup ketiga namanya adalah multimeter. Berikutnya nih, alat yang ketujuh, mungkin ini sudah tidak asing lagi ya bagi kalian, namanya adalah termometer. Jadi alat ini digunakan untuk mengetahui nilai suhu. Tergantung sensitivitasnya, alat ini bisa digunakan untuk keperluan yang berbeda. Misalnya untuk mengukur suhu udara di ruangan, mengukur suhu badan, mengukur suhu benda. Nah, untuk proses mengukur suhu benda itu ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu ekstrim, misalnya seperti panas bumi. Nah, ada beberapa jenis ya untuk termometer ini. Alat ini berbeda cara penggunaannya tergantung jenisnya. Untuk termometer udara dan ruangan, ukuran otomatis terlihat hanya dengan meninggalkan alat ini di dalam ruangan. Tapi untuk yang digunakan di tubuh dan benda, biasanya alat ini hanya ditempelkan selama beberapa saat. Nah, berikutnya nih yang nomor 8, ini namanya adalah barometer. Jadi alat ini digunakan untuk menghitung tekanan udara. Untuk ukuran yang biasa tertera dalam alat ini namanya adalah MB. Alat ini sering digunakan untuk keperluan meteorologi ya. Untuk menggunakannya, kamu hanya perlu meninggalkan alat ini di area yang akan kamu ukur. Setelah beberapa lama, alat ini akan menunjukkan tekanan udara yang ada di area tersebut. Berikutnya, nomor 9, ini adalah alat yang sering sekali kita lihat ya. Namanya adalah stopwatch. Ya, tentu kalian juga sudah tahu ya. Jadi yang namanya stopwatch ini digunakan untuk mengukur waktu. Biasanya lebih digunakan untuk mengukur waktu tempuh sesuatu. Misal pada lomba lari 100 meter, balapan rally, dan waktu tempuh renang seseorang ya. Untuk menggunakannya, kamu cukup menekan tombol start yang ada di alat. Kemudian untuk yang stopwatch analog itu biasanya tombol tersebut adalah tuas yang menonjol miring di atas. Jika sudah ditekan, waktu akan berjalan. Untuk menghentikan, tinggal tekan stop atau dengan menekan ulang tombol start. Waktu tempuh akan tertera dalam bentuk jam analog atau angka digital. Nomor 10. Alat ini digunakan untuk mengukur kelembaban ruang tertutup ya. Namanya adalah hygrometer. Ukuran ini penting untuk proses penyimpanan barang khusus. Contoh saja pada alat elektronik dan bahan makanan. Jika udara terlalu basah, alat elektronik bisa saja mengalami gangguan, sedangkan makanan akan cepat membusuk. Nah, untuk menggunakannya, kamu cukup menaruh alat ini di ruangan tertutup yang akan diukur. Setelah beberapa saat, hygrometer akan menunjukkan ukuran kelembabannya. Jadi ini penggunaannya sama seperti barometer tadi ya. Alat berikutnya nih, namanya adalah densitometer. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur kerapatan pada zat cair. Untuk menggunakannya, kamu cukup memasukkan alat ini ke dalam cairan yang akan diukur. Biasanya untuk hal ini kamu membutuhkan cairan sampel yang cukup banyak. Saat memasukkan densitometer, pastikan alatnya tidak menyentuh wadah tempat cairan tersebut. Setelah dibiarkan berada di cairan, kamu akan melihat ukuran ditampilkan pada alatnya. Ya, namanya adalah densitometer. Mengukur
kerapatan zat cair. Oke, yang terakhir nih, ini namanya adalah timbangan. Sering dijumpai ya di pasar. Jadi alat ini bisa berbentuk macam-macam, tapi tujuannya adalah untuk menghitung massa satu benda. Bentuk timbangan tradisional biasanya terlihat menggunakan pemberat, tapi untuk keperluan yang lebih detail, kamu bisa menggunakan timbangan digital. Penggunaan alat ini berbeda tergantung jenisnya. Jika timbangan tradisional, biasanya kan kita membandingkan berat barang dengan pemberat yang digunakan. Jika posisi timbangannya seimbang, berarti kan massanya sama dengan satuan yang digunakan. Jika alat digital itu hanya perlu meletakkannya di satu tempat, misalnya kayak kita pada saat timbangan telur ya, pada saat beli telur 1 kilo ada kan biasanya pakai keranjang itu. Nah itu nanti akan langsung terlihat berapa nilainya, itu yang digital. Nah bagaimana? Nah sudah bisa dipahami ya tentang beberapa alat ukur yang biasa digunakan untuk menimbang, untuk mengukur, untuk menghitung sesuatu. Nah, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.